Luapan air sungai di Dusun Sembung, Desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro jebolkan tanggul. Air hujan kiriman dari Sungai Kuncir ini juga membawa tumpukan sampah dan mengakibatkan retakan pada tanggul dan hingga jebol. Komandan Koramil Sukomoro, Kapten Infantri Dul Karim membenarkan, jika jebolnya tanggul ini karena tumpukan sampah, maka mengakibatkan sebagian sisi tanggul mengalami retak dan jebol. Menurutnya, dampak tumpukan sampah yang menyumbat tersebut mengakibatkan tekanan air menjadi deras, dan kuatnya tekanan air tersebut maka mengkikis tanah tanggul hingga jebol. Dijelaskan, dengan kejadian ini maka luapan air tersebut akan berdampak pada persawahan. Banyak sawah warga menjadi terendam. Ditambahkan dengan kejadian luapan air yang membawa tumpukan sampah hanya menjebolkan tanggul, meskipun air meluap tetapi tidak sampai lama air lancar kembali. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim liputan SRTV. Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menginformasikan terjadi 2 kali gempa letusan atau erupsi dengan magnitudo 10 hingga 19 mm dan lama gempa 60 hingga 62 detik pada periode pengamatan Senin 7 Desember 2020 pukul 00 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Selain gempa letusan atau erupsi juga terjadi 5 kali gempa dengan amplitudo aktivitas di bawah kalau bisa dan langsung dihentikan Pak, langsung dihentikan karena informasi dari curah kobokan di atas semakin meningkat juga. Pak Bima, korek. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati melalui keterangan tertulis pada Minggu melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terus terjadi. Ayo, Pak. Pada Minggu pukul 6 pagi awan panas gugur teramati dengan jarak luncur 1.500 meter. Di samping awan panas, guguran letusan teramati pertama kali dengan tinggi asap 400 meter dari puncak. Asap terpantau berwarna putih tebal dan condong mengarah ke utara. Letusan berikutnya dengan tinggi kolom hingga 500 meter di atas puncak. Asap putih tebal masih condong mengarah ke utara. Sedangkan guguran awan panas terjadi 4 kali dengan jarak luncur hingga 500 meter dari ujung lidah lava ke arah besuk kobokan. Menyikapi aktivitas vulkanik ini, pemerintah daerah tetap siaga dan terus memantau Gunung Semeru yang berada di Provinsi Jawa Timur ini. Pak, ayo Pak, naik Pak. Ayo naik. Polres Nganjuk mendistribusikan 10 ton beras bantuan sosial dan menyerahkan alat semprot disinfektan serta alat pelindung diri kepada personil Polres Nganjuk, Polres jajaran dan anggota Kodim 0810 Nganjuk. Pendistribusian beras bansos itu ditandai dengan digelarnya apel pendistribusian 10 ton beras bansos COVID-19 Polda Jatim oleh Kapolres Nganjuk AKBP Harfiandi Agung Pratama, yang diikuti sekitar 200 peserta apel yang terdiri dari anggota Polres Nganjuk dan Polsek jajaran serta anggota Kodim 0810 Nganjuk. Apel ini selain dihadiri para pejabat utama Polres Nganjuk, Kapolres jajaran, para Babin Kantipmas, perwakilan Babinsa, juga mengundang masyarakat terdampak COVID-19 seperti penyandang disabilitas, tukang becak, ojol, dan Persatuan Tuna Netra. Roni Yunamantara, Kasubag Humas Polres Nganjuk menjelaskan, dalam apel yang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan tersebut dilakukan penyaluran 10 ton beras bansos sebanyak 250 karung. 1 karung berat 40 kg dalam kemasan 5 kg disalurkan melalui 20 polsek jajaran Polres Nganjuk. Sedangkan pendistribusian kepada masyarakat yang terdampak COVID-19
Lanjut Roni dilaksanakan secara simbolis kepada perwakilan Babin Kamtibmas dan masyarakat yang kurang mampu. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV. Muhammad Nur Rahman, warga Dusun Awar-Awar, RT 2 RW 6, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, yang menderita kanker kelenjar getah bening, kini menjalani kemoterapi pertamanya di RSUD Nganjuk. Sebelumnya Muhammad Nur Rahman juga pernah menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kediri. Melihat perjuangan Nur Rahman yang ingin sembuh, komunitas peduli sesama serta awak media membantu hingga akhirnya Muhammad Nur Rahman bisa berobat di RSUD Nganjuk. Harapan saya juga tercapai karena keinginan saya anak saya bisa berobat di RS Nganjuk ini, bukan di Kediri, Bayangkara Kediri. Dan setelah diusahakan sama kru KPS, akhirnya berhasil anak saya bisa berobat di RS Nganjuk. Ketua KPS Minarsih menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses pengobatan Muhammad Nur Rahman hingga selesai. Lebih lanjut, kata Minarsih, komunitas peduli sesama melakukan penggalangan dana dari Ngamen serta dari donatur-donatur yang ikut membantu. Selama ini kalau kendalanya saya kira tidak ada. Dan kami dari komunitas peduli sesama menggali dananya dari Ngamen Peduli, juga dari donatur-donatur yang sudah masuk ke komunitas kami. Insya Allah akan kita kawal hingga selesai. Targetannya seperti apa, Bu? Targetnya yang jelas untuk hari ini mungkin baru daftar ya. Untuk kemoterapinya kemungkinan dalam minggu ini juga insya Allah. Sementara itu Sukarti merasa lega dan bersyukur dengan bantuan dari KPS yang telah membantu dan mengawal pengobatan anaknya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.